takbir, sedekah. Ente mengajak kebaikan, yaitu sedekah. Ente mencegah kemungkaran, yaitu sedekah. Kata Nabi kemudian, dan hal semua itu ente cukup dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. 360 tulang yang wajib ente sedekahkan itu sudah ente bisa selesaikan sedekahnya. Ini kenapa? 2 rakaat salat duha. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Walau lam yalid fi fatiha hadis salat illa hadis asahih dzakata. Ini ya. Jadi hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW haruslah kita perhatikan. Jangan kemudian kita mudah untuk meninggalkannya. Kalau toh ente terpaksa meninggalkannya, sebisa mungkin itu untuk kodok. Kalau toh memang sudah ente udah terpaksa meninggalkan juga, ya sudah, kan sunnah. Apa ibadah sunnah? Sunnah itu bukan seperti fardu. Kalau fardu itu suatu hal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi karena wajib. Kalau sunnah berarti ada hal yang pernah ditinggalkan Nabi, kan sunnah. Tahu sunnah? Sunnah itu ada hal yang ibadah pernah ditinggalkan Nabi, jadinya sunnah karena Nabi pernah tinggalkan. Maklum. Kalau wajib tidak pernah ditinggalkan Nabi. Nah, ketika ente meninggalkan hal seperti ini, maka ente contoh Nabi. Kenapa ente tinggalkan Tuhan? Terpaksa nih, betul pernah Nabi tinggalkan. Jadi ente tinggalkan itu karena Nabi. Hatta ente meninggalkan duha itu karena Rasulullah, paham? Jadi ente meninggalkan sunnah itu karena Nabi, karena dulu Nabi pernah juga meninggalkan, karena namanya sunnah. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkan, jadi wajib. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Jadi orang itu kadang-kadang kita melakukan hal ibadah, melakukan sesuatu itu ya karena Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, apa yang dia katakan? Ya Hajar, innaka hajarun. Laula anni ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka, maka batu. Ente ini batu hitam. Iya, masih bagusan batu cincinan warna hijau. Iya, batu hitam. Apa? Batu hitam. Tapi laula anni ra'aytu Rasulullah qabbalaka. Kalau seandainya aku bukan pernah melihat Nabi nyium ente, maka batu. Aku tidak bakal pernah nyium ente. Jadi saya mau nyium Hajar Aswad karena Nabi pernah nyium Hajar Aswad. Ya, jadi apa yang dilakukan Nabi, baik pekerjaannya atau yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita niatkan seperti itu. Ya, Nabi pernah mengajarkan ini kita kerjakan. Nabi pernah tinggalkan karena Rasulullah SAW. Atau kita meninggalkan suatu perkara itu karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itulah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini selalu terarah, jalannya itu selalu seperti dikatakan ulama qadaman ala qadamin. Setiap satu langkah Nabi itu harus kita ikuti. Langkah kalau Nabinya langkahnya ke kanan, kita ke kanan. Kalau Rasulullah langkahnya ke kiri, kita ke kiri. Jadi pekerjaan kita semua ini, kita bayangkan diri kita ini adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak pernah ditanya, pernah terlambat misalnya, pernah terlambat sholat subuh itu maklum misalnya, capek, dia tahu pagi, jauh pagi, tubuhnya kelihatan bahasa kita nih, sudah lihat tubuh matahari dan terbit. Misalnya, tapi jangan sering-sering nanti itu jadi. Nah, kemudian bagaimana ini? Kita kemudian sedih ya enggak? Sedih karena kita kesiangan sedih. Tapi kalau kita terus-terusan sedih seperti itu nggak jadi bagus juga bagi diri kita karena kita harus aktivitas. Kita ingat Nabi dulu. Rasulullah juga pernah sholat subuhnya kesiangan. Dalam satu peperangan Nabi Muhammad SAW beliau ketiduran, yang membangunkan Nabi itu panasnya matahari karena beliau waktu itu tidurnya di atas padang pasir dalam satu peperangan. Ketika Rasulullah merasa ada panas matahari, beliau bangun duluan, terus sahabat-sahabat dibantu Rasulullah untuk sholat subuh. Dalam satu peperangan nih, artinya Rasulullah itu capek benar. Ya, karena ada fitnah di situ. Bagaimana orang munafik kemudian memfitnah umat Nabi Muhammad ini, sahabat-sahabat, sampai sahabat-sahabat ini mau berkelahi satu sama lain gara-gara provokasi orang munafik ini. Nabi kemudian mengajak sahabat itu jalan terus, jangan berhenti-berhenti, sampai kemudian sahabat itu akhirnya kecapean sendiri, akhirnya mereka tidur dengan sendirinya, akhirnya bangunnya semua kesiangan. Nah gitu. Nah, kalau kita seperti itu tujuannya untuk Nabi Muhammad SAW, anak kita insya Allah baik. Tapi jangan kemudian tiap hari satu. Nabi itu dalam peperangan capek benar. Kalau itu kan enggak. Kalau yang enggak ini jangan kemudian setelah turunnya jam berapa? Kayak Nabi Muhammad. Besok jam 7 kayak Rasulullah. Enggak boleh juga kayak gitu. Rasulullah bukan tiap hari kayak ente sholatnya kesiangan. Itu yang harus kita pahami
daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW, menjalankan syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan nazarah pandangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.